Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udin Darmesti dengan NIM A10122241103. Di sini saya akan membuat video tentang ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional yang diampu oleh Bapak Raffi. Nah, di sini saya mengambil permasalahan hukum laut, yaitu illegal, unreported, and unregulated atau yang biasa disingkat IUU fishing oleh kapal asing di Indonesia. Mengapa masalah ini lebih urgent daripada masalah-masalah yang lain? Yang pertama, karena kerugian ekonomi yang sangat besar, yaitu IUU fishing membuat Indonesia kehilangan potensi ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun dari sektor perikanan. Lalu dampaknya langsung terasa pada nelayan kecil di wilayah pesisir. Yang kedua, mengancam kedaulatan dan keamanan laut. Di sini kan kapal asing yang masuk tanpa izin adalah bentuk pelanggaran wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya di ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan perbatasan seperti Natuna. Yang ketiga, merusak ekosistem laut. Banyaknya kapal asing menggunakan alat tangkap destruktif seperti trawl, bom, dan sianida yang menghancurkan habitat laut dan mengganggu keberlanjutan sumber daya. Lalu yang keempat, memicu konflik geopolitik regional. Wilayah seperti Laut Natuna Utara berada dekat area yang diklaim sepihak oleh negara lain, misalnya Nine Dash Line, sehingga persoalan IUU fishing dapat bereskalasi menjadi konflik diplomatik. Nah, yang kelima, dampak sosial bagi nelayan Indonesia. Nelayan lokal kalah bersaing dengan kapal industri asing, menyebabkan penurunan pendapatan dan memperluas kemiskinan pesisir. Karena memengaruhi ekonomi, keamanan, lingkungan, sosial, diplomasi secara bersamaan, persoalan ini lebih mendesak dibanding isu hukum laut lainnya. Nah, di sini juga jika saya jadi Presiden Indonesia, berikut ini adalah kebijakan yang akan saya ambil. Yang pertama adalah kebijakan penegakan hukum laut terintegrasi, seperti membentuk Komando Penegakan Hukum Laut Terpadu yang menyatukan kewenangan TNI Angkatan Laut dan Bakamla, KKP, dan Polair untuk menghindari tumpang tindih. Lalu menggunakan drone maritim, satelit, dan AI untuk deteksi dini kapal asing. Lalu yang kedua, saya akan diplomasi maritim yang jelas dan tegas, seperti mengajukan protes resmi dan negosiasi bilateral terhadap negara asal kapal pelanggar. Lalu menguatkan posisi Indonesia di UNCLOS dan badan internasional untuk menolak klaim-klaim ilegal. Yang ketiga, modernisasi armada patroli, menambah kapal cepat, pesawat maritim, radar pesisir, dan membangun pangkalan terpadu di Natuna, Saumlaki, dan Merauke. Lalu mendorong industri galangan kapal nasional untuk memproduksi kapal patroli. Lalu kebijakan selanjutnya yang akan saya ambil yaitu pemberdayaan nelayan di Indonesia, seperti memberikan akses BBM murah, kredit alat tangkap ramah lingkungan, dan subsidi modernisasi kapal. Lalu menetapkan zona tangkap eksklusif untuk nelayan tradisional agar tidak tergusur kapal besar. Nah, yang kelima, reformasi regulasi perikanan, yaitu memperkuat izin, traceability, dan sistem lookbook digital agar semua penangkapan tercatat. Lalu penerapan sanksi tegas seperti denda besar, penyitaan kapal, dan pencabutan izin perusahaan. Nah, yang terakhir kebijakan yang akan saya ambil yaitu restorasi ekosistem laut, seperti menetapkan kawasan konversi baru, memperluas larangan alat tangkap merusak, dan melakukan restorasi terumbu karang. Nah, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.